pengen pengen misalkan kayak mobil kita di depannya Sulawat, kan ada yang ada gitu, di ada depan juga. Alfamart itu, dekat Alfamart ada mobil Fortuner dipegang gitu. Kalau orang yang nggak tahu tuh ngapain sih gila. Iya. Gila nih orang, padahal emang anjuran yang bagus gitu lah, baik berdoa, kita berdoa. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفذي هو فرضي ومن الآيات سنفذي سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبقى Banyak yang berbagi udah puasa. Ada lagi nih Pak, yang sering bilang tuh kalau pengen misalkan kayak mobil kita di depannya Sulawat, kan ada yang Ada gitu, di ada depan juga. Alfamart itu, dekat Alfamart ada mobil Fortuner dipegang gitu. Kalau orang yang nggak tahu tuh ngapain sih gila. Iya. Gila nih orang, padahal emang anjuran yang bagus gitu lah, baik berdoa, kita berdoa gitu. Iya kan ternyata ini loh buktinya gitu, nyata. Enggak. Tapi tetap cuma kita ngomong kosong. harus dengan keikhlasan tulus kepada Nabi Muhammad serta berdoa kepada Allah ya. Sebelum kita menginginkan sesuatu, sebelum berbicara kepada orang tua dan lain sebagainya, kita harus meminta dulu kepada Allah. Iya. Baru diobrolin sama orang tua. Iya, benar. Insya Allah itu jalan lancar ya. Terus setelah itu tuh gimana tuh? Nah, setelah itu sudahnya saya dipercaya. Awal mulanya, jadi kan kita pembagian rapot tuh. Pas wisuda. Pas wisuda. Itu pembagian rapot, itu pembagian ijazah. Di dalam ijazah itu ada lembaran kertas. Iya. Pas pokoknya yang ditunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu. Saya udah termasuknya saya menadi gitu ya. Udah yakin ini berdua pasti di mana ijazah ada satu. Iya. Nah, saya itu nggak mau pas dipanggil Guntur Mulia Pratama maju kan, maju. Setelah ada pembagian itu saya turun, itu saya nggak berani membaca. Nggak berani membaca. Kenapa? Iya. Udah biar orang lain aja yang membaca, biar orang lain aja yang yakinin. Ada teman saya yang bernama Ebi Ramadan. Ebi Ramadan. Betul. Ebi Ramadan itu samping saya. Ebi belum dipanggil sama MC. Nah, itu saya kasih rapotnya ke Ebi Ramadan. Itu suruh baca Ebi Ramadan. Bih, tolong bacain Pengabdian di Mana. Nah, gitu kan katanya. Oh, nggak langsung Nggak langsung. Antara lewat teman. Udah itu, Guntur di Padang. Hah? Langsung tarik. Itu refleks kali ya, refleks. Langsung ditarik. Hah? Guntur mengabdi di Mana Hiju Sadat 3 Salim Paung. Tanah datar. Wah, itu hati juga udah gemeter, udah hampir nangis. Wah, udah nangis lah pokoknya, udah nangis. Udah nangis tuh. Posisinya udah ngeliat terharu lagi. terharu tentang perjuangan ya pokoknya sering berdoa gitu. Ini loh yang dinanti-nanti gitu. Iya. Alhamdulillahnya kesempatan tuh ada di saya gitu. Di mengabdi di Mana Hiju Sadat 3 Salim Paung. Terus kan memang ya laki-laki itu harus benar-benar bisa merantau ya. Beliau ini kan asalnya asal Merak ya. Iya. Jadi merantau ke Padang itu luar biasa, jaraknya jauh banget kan. Itu pengalaman. Kita pengen nanya pengalaman setelah asal muasal nih ya, sabab musabab ini kita pengen nanya pengalaman. Apa saja sih yang dialami ketika berada di sana? Entah dari kebahagiaan ataupun dari yang Pahit itu seperti apa? Iya benar. Yang ditanya pemainnya. Mungkin lebih banyak mainnya. Iya benar. Enggak. Jadi kalau misalkan pengalaman
itu sebenarnya menurut saya bahagianya ada, senangnya ada, pahitnya juga pasti ada. Pasti ada. Di semua tempat sih. Iya, semua tempat ada. Itu pasti jualan seperti Iya. itu. Bahagianya dulu aja lah. Iya benar. Bahagia dulu ya. Ini Bapak. Jadi lah. kalau bahagianya tuh alhamdulillah di sana tuh warga, masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat itu mendukung pondok. Mendukung pondok dari awal pondok itu tidak mempunyai bangunan sampai mempunyai bangunan itu lahir dari tokoh-tokoh masyarakat. Dukungannya kuat banget berarti. Dukungannya kuat banget. Alhamdulillah dari dukungan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan Bupati Salim Paung pun, Bupati Tanah Datar itu alhamdulillah mendukung. Mendukung. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Jadi dari kepalanya juga Ya, langsung support turun tangan gitu. supportnya. Ya. Nah, sehingga orang yang berada di situ tuh merasa, wah, iya. kita ini didukung, masa kita sih lemes Ah. gitu. Ada rasa lebih kuat untuk bangkit. Nah, Iya. Dari Bupati Tanah Datarnya aja sudah mendukung. Nah, masa warga nggak mendukung? Nah, Iya, gitu. iya, betul. Jadi di sono alhamdulillah semuanya tuh mendukung sehingga dari awal mula jalan itu masih tanah. Masih tanah. Nggak ada jalan selesai. Nggak ada jalan. Jadi kalau misalkan kita turun itu udah tanah, kalau misalkan hujan nggak bisa turun. Jadi gitu. Itu ngomong-ngomong denger nih ya. Jadi di sana itu jarak antara pondok pesantren sama kampung halaman itu jauh ya? Ah, Jaraknya berapa itu? kira-kira dari pondok ya, Kira-kira. dari pondok sampai Ke warga. warga ya? Ya, sampai warga itu kira-kira 2 kilo. 2 kilo. Apa gitu banget? Jauh banget. Nggak ada warung di atas itu kan? Iya. Jadi kalau apa-apa kita harus istilahnya menyetok. Nyetok dulu. Jadi belanja tuh sekali ini harus Iya, ini. harus semua. Kalau misalkan nggak belanja, nggak nyetok, jadi kita harus turun naik. Sedangkan jarak jauh gitu ya. Benar. Bawa motor aja itu udah capek, apalagi jalan gitu kan. Iya betul. Jadi itu alhamdulillahnya sampai sekarang dari jalan itu tanah sehingga sekarang sudah pengerasan. Itu alhamdulillah. Itu saya merasa bahagia banget. Bahagia, senang. Bersyukurlah termasuknya. Bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Soalnya dari awal mula pondok pesantren itu belum ada jalan. Kita susah. Kalau hujan ya kita harus rela-relaan kotor Iya. untuk ke bawah. Sehingga kita ke bawah kan untuk apa? Untuk bersosialisasi ke masyarakat. Itu Jadi kita harus untuk bersosialisasi itu kita harus turun. Entah itu jalan kaki, entah itu naik motor. Tapi kalau misalkan hujan, kita nggak bisa naik motor. Iya. Itu pasti 90% itu pasti jatuh. 90% loh. 90% itu Licin ya, jatuh, licin soalnya. Kira-kira ada luka atau bekas atau Ini tandanya nih. Ini masalah. Ini kenang-kenangan dari Salim Paung. Pokoknya keluh kesah saya ada di sini. Oh iya. Keluh kesah. Iya. Itu pokoknya banyak pengalaman. Nah, alhamdulillahnya para datuk-datuk, para tokoh-tokoh masyarakat itu mendukung semua. luar biasa ya. Jadi dengar-dengar juga untuk ngecas HP juga kan. Ya kita kan kalau di atas itu katanya nggak ada listrik, betul apa enggak? Iya, betul. Pas waktu antum datang di sana kan nggak ada listrik. Iya. Gak ada listrik gitu. Nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Dengar-dengar. Bahkan kalau misalkan nggak ada matahari, kita nggak ada lampu. Oh, berarti pakai itu tuh apa? Iya. Tenaga Surya, surya. tenaga surya, surya. tenaga matahari. Sinar ultra apa gitu namanya? Iya. Kalau hujan gelap-gelapan. Kalau hujan kita nggak bisa ngecas. Bahkan jam 8 malam itu udah mati total. Alhamdulillahnya berhubung belum ada santri. Iya. Jadi alhamdulillah gitu. Ya masih ustaz masih. Ah, Insya Allah iya. kuat lah. Langsung merasakan lah gitu. Iya. Alhamdulillah
Nah kalau misalkan ngecas itu warga. Dan alhamdulillah warganya itu masya Allah baik, kita langsung disuguhin kalau di sana. Kita ngecas sekedar ngecas, tapi di balik itu kita disuruh makan lah. Sedangkan makanan Padang itu mantap. Jadi ngiler nih. Jadi gila. Dasar. Iya benar. Makanan Padang, ciri khas Padang itu kan berkuah. Jadi di sana kalau nggak nambah itu wah kurang afdol. Kalau nggak nambah afdol nanti soalnya. Jadi itu sebenarnya kita kan niatnya ingin mengecas HP. Apalagi kan ustadz ustazah itu laptop kan itu dibutuhin banget di buat file-file yang penting gitu, acara-acara. Nah itu kita harus mengecas. Nah apalagi kalau misalkan kita mengecas itu langsung borongan. Jadi semua HP ustazah, laptopnya, powerbanknya, Bawa plastik atau tas itu? kadang bawa dua tas. Oh dikumpul. Jadi yang bikin saya bahagia banget, yang bikin saya senang banget apa? Alhamdulillahnya warga itu mendukung. Sehingga gitu kita ya. ngecas aja langsung dibolehin gitu. Enggak tanpa syarat, enggak tanpa Ya, enggak ribet lah. enggak ribet lah. Langsung Langsung terima. Alhamdulillah bersyukur nih ya. Iya. Ada ya support ataupun ya penerimaannya juga benar-benar lapang dada Iya, untuk menerima bahwa di situ tuh ada anak pesantren gitu. Itu ladang pencari ilmu. Ya harus dihargai ya. Iya. Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim ya untuk belajar gitu. Masa kita tidak bisa menghargai hal tersebut gitu kan. Luar biasa ini. Dukungannya benar-benar luar biasa banget tanpa omongan juga luar biasa banget.